Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Kamis tanggal 7 Mei 2026. Kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Zimri, hari yang terakhir atau hari yang ketujuh, dengan judul renungan kematian tanpa pertobatan. Firman Tuhan kami ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-16, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana itu sedang ia sendiri ada di dalamnya. Dan ia mati oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya, dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam, dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Berbicara mengenai kematian, itu adalah sesuatu yang menyedihkan. Tapi lebih menyedihkan lagi kalau kita melihat atau mendengar seseorang memilih waktu dan caranya sendiri untuk mengakhiri hidupnya, yaitu bunuh diri. Itulah yang dipilih dan dilakukan oleh Raja Zimri. Zimri membakar dirinya. Memang dia tidak secara langsung membakar dirinya, tetapi dia dengan sengaja membakar istana raja dan juga sengaja untuk tetap berada di dalam istana tersebut. Sangat mungkin bahwa tujuan Zimri melakukan hal itu adalah agar dia tidak jatuh ke tangan saingannya, yaitu Omri. Yang mungkin dia takuti adalah diperlakukan dengan buruk oleh Omri, dan agar saingannya itu tidak bisa menikmati istana kerajaan. Di samping itu, Zimri merasa tertekan dan putus asa karena dia belum sempat menyusun kekuatan untuk menghadapi Omri dan pasukannya. Juga dia melihat karena rakyat tidak mendukungnya untuk menjadi raja. Maka bunuh diri adalah satu-satunya cara yang Zimri anggap paling baik. Tidak ada pertobatan. Zimri mati dalam keadaan berdosa karena dia tidak bertobat. Ditegaskan bahwa Zimri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dikatakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena Zimri menolak Tuhan sebagai raja sejati, yaitu dengan merebut tahta dengan caranya sendiri, bukan menerima mandat ilahi. Mengenai hal ini dicatat dalam Persep Austin Commentary bahwa rakyat yang sudah rusak moralnya pun tahu bahwa tindakannya jahat. Juga karena Zimri menyebarkan penyembahan palsu, yaitu dengan mengikuti cara Yerobeam dan menjauhkan Israel dari Tuhan yang benar. Yerobeam memperkenalkan penyembahan berhala dalam bentuk anak lembu emas di Betel dan di Dan. Zimri tidak bertobat dari dosa nasional itu, melainkan meneruskannya menjadikan Israel tetap berdosa. Dengan demikian, Zimri bukan hanya berdosa secara pribadi, tetapi mengokohkan sistem penyembahan palsu yang menyesatkan umat Tuhan. Dan Zimri tidak mencari kasih karunia Tuhan, tetapi memilih kehancuran dirinya sendiri. Zimri tidak memiliki kerendahan hati seperti Daud. Artinya, sampai akhir hidupnya, Zimri tidak pernah bertobat. Sungguh, rasa Zimri bukanlah contoh yang baik bagi kita. Namun kisah hidupnya sampai pada kematiannya menjadi pelajaran penting bagi kita. Mari kita berusaha untuk tidak hanya mengalami pertobatan di awal kehidupan rohani kita, yaitu dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi kita harus mengisi hari-hari kita dengan menghasilkan buah-buah pertobatan serta buah roh, sehingga kita bisa membawa pengaruh yang baik bagi sesama kita. Siapa tahu dengan melihat cara hidup dan penyembahan kita, orang lain mau mengenal Tuhan yang kita sembah.
Dan ketika kita mengalami kejatuhan, segeralah bertobat. Jangan sampai kita hidup dalam keberdosaan sampai ajal menjemput kita. Awali dengan benar dan akhiri dengan benar pula. Kata-kata bijak. Hal yang paling menyedihkan bagi manusia adalah jika dia meninggal dalam keadaan berdosa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, mampukan aku untuk menjalani hidup yang benar sampai pada hari kematianku, karena aku ingin membawa dampak positif bagi lingkunganku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap pembahasan seminggu bersama Zimri menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.